Halo Sobat PP Makassar, kembali lagi di podcast Mindsi. Di sini, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Taruni Remaja atas nama Niswa Nur Fadilah. Saya selaku host pada podcast kali ini. Di sini kami akan membahas tentang tips and tricks seputar psikotes si pencatar. Nah, di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan Pak Yuda selaku Kepala Unit Psikologi. Mohon izin Bapak, mungkin bisa dibantu untuk perkenalan dirinya. Baik, terima kasih Niswa. Rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Yuda Herlambang. Jabatan saya adalah Kepala Unit Psikologi di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Saat ini kami juga menjadi koordinator psikotes untuk si pencatar tahun 2026. Ya, Cukup deh? Mohon izin Bapak, kalau boleh tahu peran unit psikologi itu di kegiatan si pencatar seperti apa sih Pak? Peran unit psikologi di si pencatar khususnya di tahun 2026 ini adalah kami menyiapkan semua serangkaian tes dalam rangka psikotes. Jadi kami menyiapkan alat tes, kami menyiapkan sumber daya manusia yang melakukan tes dan melakukan screening dari hasil tes, asesmen, yang mana nanti hasil ini digunakan sebagai penentuan, salah satu penentu untuk kelulusan calon taruna di Politeknik Pelayaran Makassar. Jadi kami melakukan psikotes, Dek. Selanjutnya hasilnya itu dijadikan salah satu indikator untuk kelulusan catar di PIP Makassar. Untuk selanjutnya, gambaran psikotes itu kayak gimana aja sih Pak? Kayak tes-tesnya itu serangkaiannya. Oke, secara umum psikotes itu adalah serangkaian tes yang meliputi tes kepribadian, intelijensi, dan tes minat bakat, yang mana kita sudah menentukan standar norma-norma kelulusan untuk masing-masing item tes. Setelah kita siapkan normanya, kita lakukan tes dan kita akan bandingkan hasil dari tiap-tiap calon peserta si pencatar dengan norma tersebut. Setelah itu kita tentukan apakah yang bersangkutan ini bisa direkomendasikan untuk bisa menjalani pendidikan di PIP Makassar atau tidak. Cuman saya akan sedikit jelaskan ya beberapa hal terkait psikotes, yaitu psikotes ini secara umum sebenarnya tidak bisa dipelajari. Namun ada beberapa hal yang harus disiapkan. Artinya hal-hal yang penting adalah stamina dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Itu deh. Oke. Kan untuk psikotes itu pasti ada hal-hal yang perlu disiapkan ya Pak. Mungkin Bapak bisa kasih gambaran secara umumnya adalah Pak. Kayak apa aja yang perlu disiapkan supaya kita bisa mengikuti psikotes dari awal hingga akhir dengan sukses. Baik, apa-apa yang harus disiapkan untuk menghadapi psikotes. Nah ini, kadang-kadang kita nggak sadar ya bahwa beberapa hal yang kami temui di lapangan, catar ini kadang ikut bimbel psikotes, belajar dan lain sebagainya. Kalau boleh dibilang, kalau itu membantu atau tidak, ya mungkin membantu. Tapi apakah dengan ikut dengan seperti itu, apakah signifikan? Kalau jawaban saya, mungkin tidak terlalu signifikan bisa membantu hasil psikotes. Kenapa? Karena pada prinsipnya sebenarnya psikotes ini tidak bisa dipelajari. Istilahnya kami akan memeras santan yang ada di catar, yang ada di seseorang untuk memperoleh hasil yang paling murni. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan memberikan serangkaian tes-tes dari alat tes psikologi. Nah, kalau ditanya apa yang harus disiapkan, saya kira ada beberapa hal yang bisa disiapkan untuk menunjang keberhasilan seseorang dalam melaksanakan psikotes. Yang pertama, persiapan fisik. Contohnya apa? Apakah lari-lari Pak? Enggak. Hal yang utama yang disiapkan secara fisik adalah istirahat yang cukup, jangan terlalu capek, tidur cukup, kemudian upayakan sebelum melaksanakan psikotes perutnya terisi, jadi jangan dalam kondisi lapar atau haus supaya tidak terganggu. Kemudian yang kedua,
jujur mengikuti tes. Artinya begini, kalau pada saat tester sudah bilang berhenti, stop, ya berhenti. Jangan mencoba mencuri-curi, atau sebelum dimulai kita sudah mencuri-curi, curi start misalnya. Itu malah bisa menimbulkan hasil yang kurang baik. Yang berikutnya, nah ini latihan, ini ada fungsinya juga yang saya sampaikan tadi. Namun apakah itu signifikan atau tidak, ya nanti bisa diperdebatkan. Tapi sebenarnya latihan itu perlu. Artinya begini, ada tes-tes yang mungkin memang mengasah kemampuan numerik, misalnya kemampuan hitung. Bagi beberapa orang mungkin itu bisa dipelajari, walaupun angkanya itu tidak akan sama. Tapi paling tidak mengasah sedikit, itu mungkin sedikit membantu lah. Sedikit membantu, walaupun tidak terlalu signifikan. Yang berikutnya, ini kadang-kadang yang terjadi di teman-teman adik-adik yang mengikuti psikotes. Mereka maunya cepat, sehingga pengen cepat selesai, cepat istirahat karena kondisinya capek misalnya. Karena dalam psikotes itu mungkin ada 5 atau 6 jenis tes yang akan kita lakukan. Jadi kadang-kadang orang sudah capek sehingga yang penting cepat selesai lah. Nah ini kadang-kadang jadi bumerang. Sebenarnya sebaiknya boleh cepat, yang penting teliti. Artinya kalau misalnya ada waktu spare yang cukup panjang, ya silakan diteliti kembali jawabannya apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, jangan gara-gara sudah capek terus cepat, yang penting nanti istirahat. Kadang-kadang itu jadi kendala untuk hasil dari psikotes itu sendiri. Nah, saya kira itu tips and trick sedikit. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Ini Pak, biasanya kan orang itu kebanyakan kalau misalnya mereka ikut tes-tes gitu kan Pak, banyak yang gugur di psikotes. Menurut Pak Yuda itu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu gagal di psikotes? Oke, jadi secara umum yang menggugurkan paling banyak itu memang psikotes dengan kesehatan. Itu secara umum ya. Nah khusus untuk psikotes, saya jelaskan sedikit bahwasanya secara umum psikotes itu terbagi menjadi 3 tes. Tes proyeksi, kemudian tes intelijensi, dan tes minat bakat. Tujuan dari psikotes adalah mencari orang-orang dengan karakteristik tertentu untuk bisa mengikuti kegiatan tertentu, misalnya rekrutmen pegawai atau rekrutmen calon siswa atau calon taruna atau apapun itulah. Artinya begini, kita mau orang yang dengan karakteristik yang sudah kita tentukan itu yang masuk ke dalam organisasi itu, entah itu pegawai, entah itu pelajar, entah itu taruna. Jadi kalau dia tidak diterima, sebab yang paling utama adalah pasti begini, karakteristiknya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Belum tentu dia bodoh, belum tentu dia jelek, belum tentu dia tidak capable. Artinya begini, kebutuhan dari tiap-tiap instansi itu berbeda. Misalnya TNI Polri tentu beda dengan kebutuhannya perhubungan. Perhubungan juga beda tentu kebutuhannya dengan mahasiswa biasa di tempat lain. Atau kalau di dunia kerja, kebutuhan untuk salesman tentu akan beda dengan kebutuhan untuk bendahara atau kasir. Nah, kita cari karakteristik orang yang sesuai dengan apa yang akan dia hadapi di kedepannya, entah itu dalam bidang pekerjaan atau di bidang sekolah. Jadi kesimpulannya, kalau tidak diterima, kemungkinan yang pertama, karakteristiknya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita standarkan, atau pada saat melakukan psikotes kondisinya tidak dalam kondisi fit. Makanya tadi saya sampaikan, persiapannya apa yang disiapkan? Ya fisik, psikis itu harus bagus. Jangan capek, jangan kurang tidur, jangan lapar, jangan banyak pikiran. Misalnya orang yang lagi patah hati, putus cinta, psikotes itu hasilnya bisa berbeda. Kalau dengan orang yang pas siap, tenang, pacarnya setia. Contoh ya. Jadi orang dengan kondisi tertentu bisa mempengaruhi hasil psikotes. Nah, makanya kalau mau psikotes, pastikan kondisi fisiknya oke, psikisnya oke, sehingga dia bisa merespons semua tes-tes yang kita berikan dengan baik, sehingga hasilnya akan oke. Itu Niswa. Jadi itu intinya orang kalau mau ikut psikotes itu memang harus siap secara fisik dan mental gitu ya? Ya, selain itu kan kondisi kesehatan itu penting ya. Tapi jangan lupa, kalau sudah fit, sudah bagus kondisinya semuanya, tapi tidak diterima, artinya memang
karakteristik Anda secara psikologi tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Gitu ya. Contohnya gini, simple. Kami butuh orang yang punya kemampuan adaptasi yang tinggi karena dia akan hidup di asrama dengan berbagai macam suku dan lain sebagainya dan tidak keluar-keluar misalnya. Nah, itu butuh orang dengan adaptasi tinggi. Kadang ada orang yang pinter tapi adaptasinya kurang. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Makanya mungkin dia gagal gitu. Oke. Terima kasih Bapak untuk waktu yang telah diberikan. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast pada kali ini. Udah ya? Cepet banget loh. Saya masih pengen ngomong banyak loh ini. Mungkin di podcast selanjutnya. Oke. Ada pesan untuk penonton yang mungkin akan mempersiapkan diri untuk mengikuti psikotes di si pencatar, Bapak? Umum aja ya, nggak usah psikotes ya. Nanti dikira saya terlalu mengagung-agungkan psikotes. Begini adik-adik, masa depan bisa Anda raih di mana saja. Tapi Politeknik Pelayaran Makassar ini salah satu sekolah yang bisa memberikan masa depan yang cerah buat kalian. Saya sendiri kuliah di Universitas Umum. Saya tidak mendiskusikan Universitas Umum ya, tapi pekerjaan setelah lulus dari PIP Makassar lebih jelas, bidangnya lebih jelas. Kemudian mereka punya tambahan nilai-nilai yang cukup berguna nanti di dunia kerja. Jadi silahkan bergabung dengan kami, raih masa depan bersama PIP Makassar. Oke. Demikian sesi bincang-bincang saya dengan Pak Yuda selaku koordinator psikotes. Bagi teman-teman di luar sana yang berminat untuk bergabung di PIP Makassar, segera daftarkan diri Anda melalui link yang tercantum di akun sosial media PIP Makassar. Untuk info lebih lanjut mungkin bisa diakses di Instagram atau TikTok PIP Makassar. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Pak. Sampai jumpa di podcast Mindsi selanjutnya.